Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ilham Abdullah. Kali ini saya akan berbagi cara membuat kuis online benar atau salah di Kahoot, lalu kita mentautkannya ke Google Classroom. Persiapannya adalah pastikan Anda sudah punya soal, pernyataannya beserta jawabannya seperti ini contohnya. Setelah itu kita ke Google Chrome. Kita aktifkan Google, lalu ketikkan, kita cari Kahoot IT lalu klik ini. Selanjutnya sampai di sini klik sign up. Lalu selanjutnya silakan memilih sebagai apa. Saya misalnya memilih sebagai teacher. Kemudian silakan login menggunakan akun Google Anda. Pilih akun Anda. Lalu masukkan passwordnya. Selanjutnya silahkan mengisi di bagian ini nama kampus atau nama sekolah misalnya. Lalu pilih school. Kemudian join Kahoot. Tunggu sejenak. Nah, sekarang karena ini ada Kahoot yang berbayar, kita pilih yang continue free. Selanjutnya lewati bagian ini, tidak perlu. Nah, sekarang kita sudah berada di akun saya di Google Class di Kahoot. Nah, sekarang cara membuatnya kita pilih create. Nah, lalu pilih ini. Nah, sebenarnya di Kahoot kita juga bisa membuat variasi soal yang lain, misalnya pilihan ganda, tapi tombol-tombolnya tidak berupa alfabet, tetapi berupa gambar-gambar seperti ini. Nah, karena niatnya kita membuat soal benar atau salah, true atau false, kita memilih ini. Baik, kita masukkan dulu soalnya, kita hapus bagian ini. Ya. Kita pilih di sini soalnya, kita kopikan saja, copy paste, Ctrl C, copy, lalu kita paste di sini. Kemudian maaf, saya pilih dulu true and false. Kemudian tadi ini kita hapus bagian yang pilihan ganda, soal kategori pilihan ganda. Kita hapus bagian ini. Saya ulangi, klik kanan, paste. Nah, kemudian keyboard adalah perangkat masukan atau input device. Ini jawabannya adalah benar. Kita pilih kuncinya bagian sini. Kemudian tambahkan pertanyaan, klik add question. Pilih kategori true or false. Kemudian kita copy paste lagi soal berikutnya. Kemudian kita paste di sini. Soundcard adalah perangkat memproses ini dijawab salah, jawabannya salah.
Kita tambahkan lagi soal berikutnya. True or false. Kita copy paste lagi. Ya, printer adalah perangkat keluaran. Jawabannya benar. Lalu kita tambahkan lagi true or false. Kemudian kita paste di sini. Termasuk perangkat lunak sistem operasi, ini benar. Jawabannya kita klik sini. Dan satu lagi sebagai contoh saja. Ya. Kita copy paste. PowerPoint termasuk dalam aplikasi Microsoft Office. Ini kita jawab benar. Sudah ada jawaban salahnya? Oh, sudah ada. Baik, selanjutnya setelah itu kita klik done. Nah, tuliskan judul atau titel dari kuis ini. Kuis TIK. Kuis ini tentang TIK. Lalu continue. Sedang divalidasi. Lalu klik saja done. Nah, sekarang satu sudah selesai. Ini perhatikan, kuis ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita bisa lihat dulu. Ini ada 5 pertanyaan di sini. Kita buka kembali. Ini dia soal yang kita tadi, ada 5 pertanyaan. Nah, kemudian baik, ini kembali pertanyaan yang bisa ditampilkan. Kalau kita berniat mengedit pertanyaan ini atau memberi gambar pertanyaan-pertanyaan ini, boleh kita klik bagian ini lalu edit. Nah, di layar mengedit ini kita bisa memasukkan gambar dengan cara mengupload gambar di sini. Kemudian untuk soal juga berikutnya juga boleh seperti itu. Kita bisa mengupload gambar di sini. Karena saya tidak butuh gambar-gambarnya, makanya saya down saja. Nah, sekarang ini tab-tabnya juga ini seperti ini, home. Kemudian untuk melihat lebih jelas hasil karya kita, boleh klik bagian ini. Seperti itu. Nah, ini kegiatan, ini satu kuis yang sudah kita buat. Nah, sekarang bagaimana cara membaginya ke Google Classroom? Caranya kita boleh pilih ini, lalu share. Untuk membagi kuis ini ke Google Classroom, silahkan klik di bagian ini, lalu klik share. Nah, ada 2 cara. Kita boleh copy linknya lalu paste di Google Classroom, atau kita bisa langsung klik Google Classroom, klik ini, lalu pilih kelas yang kita inginkan. Misalnya pilih kelas latihan. Tindakan, kita mau kasih tindakan sebagai tugas atau apa, kita buat sebagai pengumuman saja. Lalu buka. Tulis, silakan kerja ini, lalu posting. Coba kita lihat. Atau cara yang lain, silahkan klik play. Baru kemudian selanjutnya ada 2 pilihan, pilih teach atau assign. Kalau kita pilih teach, ini untuk kuis yang live. Biasanya situasinya seperti di kelas, Bapak Ibu guru
menggunakan LCD proyektor untuk menampilkan soalnya dan peserta menggunakan HP ponselnya untuk menjawab. Kalau assignment di kondisi saat seperti ini di rumah aja kita boleh memilih assign, jadi peserta nanti bisa membaca soal dan memilih pertanyaannya. Selanjutnya kita atur jadwal atau batas kuis ini dipublikasikan. Misalnya tanggal 28 April sampai pukul berapa saja, silakan memilih, misalnya pukul 12 sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian quiz timernya saya aktifkan, ini bisa on off saya on kan supaya peserta bisa menyadari ada batas waktu yang disiapkan. Lalu kita create. Nah sekarang untuk membaginya kita boleh copy ini, klik copy, atau kita bisa langsung mengklik Google Classroom untuk ke Classroom kita. Klik ini. Lalu pilih kelas latihan. Lalu pilih tindakan sebagai buat pengumuman saja. Lalu buka. Nah, sekarang sudah kita ketikkan sesuatu sini untuk menguji pemahamanmu, kerjakan kuis ini. Lalu di post. Lihat. Nah, sekarang di kelas kita sudah ada kuis untuk kelas latihan ini. Ini dia. Selanjutnya saya akan mencoba memainkan game ini di kelas ini sebagai siswa. Di kelas ini ada siswa yang bernama Ilham. Nanti Ilham akan mencoba memainkan ini. Untuk itu saya mencoba untuk mengaktifkan web browser yang lain. Nah, sekarang ini saya sebagai Ilham di sini, ini buktinya, dan saya bergabung di kelas Ibu Juhadia. Dan sekarang saya akan memainkannya. Caranya klik ini. Kalau di HP, di ponsel siswa juga bisa memainkannya. Nah, sekarang saya masukkan, gunakan nama nickname yang benar Anda, misalnya Ilham. Selanjutnya saya mainkan. Keyboard adalah perangkat masukkan input atau device, saya klik itu. Lalu pertanyaan berikutnya. Nah, nanti kalau ada siswa lain yang menggunakan game ini, memainkan game ini, nanti ada nama-nama yang tertulis di bagian ini, di bawahnya. Nah, selanjutnya pilih next. Pertanyaan berikutnya adalah perangkat pemproses atau processing device. Saya jawab benar. Ini salah, lalu klik next lagi. Printer adalah perangkat keluaran atau output. Saya jawab benar. Lalu next. Ini skor sementara saya. Next. Microsoft Windows termasuk perangkat lunak sistem operasi. Saya jawab benar. Lalu jawab next. Ini skor sementara. Lalu next lagi. PowerPoint termasuk dalam aplikasi Microsoft Power. Saya jawab true, benar. Next. Kemudian ini skor. Seperti itu.
Nah, gamenya sudah selesai. Untuk melihat database-nya, mari kita lihat ke kelasnya. Ternyata ada satu pemain yang memainkan game ini, yaitu Ilham. Nah, data yang diterima dari ini boleh kita lihat. Kita bisa olah nilainya dengan akses detail report-nya. Jadi letter atau klik report-nya. Nah, ini dia. Nanti kita bisa download hasilnya. Download kemana? Dalam bentuk Excel juga boleh. Kita boleh klik download ke Excel. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, inilah data dari pemain tadi, dari hasil kuis TK tadi. Jadi ya, ini ada tabnya overview, final score, ini Ilham. Kemudian ada lagi yang lain, ini jawaban yang benar, salah, dan seterusnya. Kalau final score-nya ini ada Ilham, dan data inilah yang bisa kita olah sebagai bahan pengolahan nilai kita nanti. Seperti itu caranya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.